Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Purwati, mahasiswa Fakultas Hukum 2019 kelas sore dengan nomor induk mahasiswa 191275596. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi hakikat keadilan dalam filsafat hukum. Berbicara tentang keadilan, pastinya tidak ada pendefinisian yang dapat dikatakan sama. Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai definisi dan selalu dilatar belakangi dari sisi orang yang mendefinisikannya. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan itu sendiri ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum, yakni takaran hak dan kewajiban pokok di dalam hukum. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan dari hukum. Bahkan di kalangan umum, keadilan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Namun banyak pula yang menganggap bahwa keadilan masih tidak dapat dicapai melalui hukum saat ini. Keadilan tidak sama dengan sesederhana dengan sama rata. Keadilan pada perkembangannya pun memiliki definisi yang berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan pola pikir manusia. Hakikat definisi keadilan yang sebenarnya sulit ditentukan. Bahkan setiap orang memiliki pandangan yang subjektif tentang bagaimana itu keadilan. Untuk itu, kami akan mencoba menjabarkan konsep keadilan ditinjau dari filsafat hukum. Persoalan keadilan sejalan dengan evolusi filsafat hukum. Evolusi filsafat hukum sebagai bagian dari evolusi filsafat secara keseluruhan berputar di sekitar persoalan tertentu yang muncul secara berulang-ulang, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran. Di antara persoalan itu yang paling menonjol dalam kaitannya dengan hukum adalah persoalan keadilan, karena hukum atau aturan perundang-undangan harusnya adil, namun seringkali berkebalikan dan bahkan terabaikan. Hukum selalu berketerkaitan dengan keadilan, walaupun seiring secara empirik kurang disadari sepenuhnya, sebagaimana dikatakan oleh Cicero, tidaklah mungkin mengingkari karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, sebab hukum seharusnya adil, katanya. Barangkali kita dapat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan ibarat sayur gulai tanpa daging, hampa, tak bermakna. Sebaliknya, keadilan tanpa hukum ibarat menyeberangi sungai tanpa jembatan, akan tertatih-tatih dan terseok-seok. Keadilan merupakan persoalan fundamental dalam hukum. Kaum naturalis mengatakan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan. Akan tetapi, di dalam keadilan ada sifat relativisme, karena sifatnya yang abstrak, luas, dan kompleks, maka tujuan hukum seringkali ngambang. Oleh karena itu, selayaknya tujuan hukum haruslah lebih realistis. Tujuan hukum yang agak realistis itu adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Namun demikian, sekalipun kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum dan kaum fungsionalisme mengutamakan kemanfaatan hukum, kita pun dapat mengatakan bahwa hukum yang keras dapat melukai,
kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Jadi walaupun keadilan itu bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Jadi kami ulangi, tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang dasar yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Pandangan kaum awami atau pendapat kaum awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum, yakni takaran hak dan kewajiban. Pandangan para ahli hukum, yaitu Purnadi Purwacaraka, yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Adanya kenyataan berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban yang secara jelas berarti seperti berikut ini. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya. Sehingga demikian, berarti pula seperti di bawah ini. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya, atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya. Kami ulangi, keadaan yang wajar tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya, atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya. Tiada seorang pun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya. Tiada seseorang pun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Contohnya, setiap pemilik suatu benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak kekayaannya atas benda miliknya tersebut dalam jumlah tertentu yang ditentukan dengan harga atau menurut harga atau nilai bendanya tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya, dan demikian pula sebaliknya. Upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya. Untuk selanjutnya kami jelaskan keadilan dalam perspektif filsafat hukum. Penganut paradigma hukum alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain stoicisme norma hukum alam primer yang bersifat umum, yang menyatakan berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan jangan merugikan seseorang. Hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam. Kami ulangi, hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam. Sedangkan paradigma positivisme
paradigma positivisme hukum, keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Ada yang selalu didengungkan adalah sum jus summa injuria, summa lex summa crux. Secara harfiah, ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya. Dalam paradigma hukum, utilitarianisme keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu itu adil. Kami ulangi, ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu itu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia atau human welfare. Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat diukur dengan perspektif ekonomi. Perspektif tentang keadilan sebagaimana dirumuskan di atas menurut Sacipto Raharjo bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Keadilan adalah ukuran yang dipakai seseorang dalam memberikan terhadap objek yang berada di luar diri orang tersebut. Mengingat objek yang dinilai adalah manusia, maka ukuran-ukuran yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana seseorang tersebut memberikan konsep atau makna tentang manusia. Apabila seseorang melihat orang lain sebagai makhluk yang mulia, maka perlakuan seseorang tersebut pun akan mengikuti anggapan yang dipakai sebagai rancangan dan sekaligus akan menentukan ukuran yang dipakai dalam menghadapi orang lain. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa masalah keadilan tidak dapat dilepaskan dengan filsafat tentang